akan diajukan. Baik, sahabat sekalian, kita masuk pada sesi tanya jawab yang pertama. Ada 3 pertanyaan chat dan ada 3 raise hand. Untuk saat ini, yang pertama akan kita lakukan adalah melalui chat yang sudah saya terima dari asisten kami. Pertanyaan pertama, para pembicara mohon menyimak. Dari Dani Kusumastuti, ya, Febi IAIN Purwokerto, ditujukan kepada Bapak Ibnu Hajar, tapi mohon ditanggapi pula oleh pembicara lain jika berkenan. Satu, pertanyaan beliau adalah, BMT itu organisasi dengan misi sosial ataukah ekonomi? Banyak pengamat mengatakan BMT dan microfinance umumnya sudah mengalami mission drive. Bisa jadi karena memang sejak awal misinya adalah profit. Ya, misinya adalah profit taking semata. Atau karena tuntutan untuk bisa berkelanjutan secara keuangan. Kedua, jika jawabannya dual mission, ekonomi dan sosial, how to balance the dual mission of microfinance? Pertanyaan kedua, untuk ini dari Pak Jamil dari KNKS. Mohon izin bertanya ke Pak Ibnu Hajar. Pak Jamil bertanya nih. Menurut Pak Ibnu, apa sesungguhnya perbedaan Baitul Mal BMT dengan lembaga amil zakat secara umum? Itu 2 pertanyaan yang dijawab terlebih dahulu oleh Pak Ibnu, atau yang lainnya bisa menjawab. Yang pertanyaan pertama dan yang kedua juga untuk Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya coba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Kalau nanti yang lain bisa melengkapi atau menyempurnakan, alhamdulillah. Yang pertama adalah tentang mandatory BMT dengan nama Baitul Mal wa Tamwil. Mandatnya dari mana sebenarnya? Sebenarnya dari namanya Baitul Mal wa Tamwil itu ada 2 amanah besar yang diberikan kepada BMT. Yang pertama Baitul Mal, yang kedua Baitul Tamwil. Yang pertama mengelola tentang pengelolaan dana-dana filantropi umat, ya, siswa. Yang kedua mengelola dana itu diproduktifkan kepada masyarakat. Masing-masing punya mandat yang sangat besar. Ya. Kalau boleh melihat, sebenarnya mandat besarnya lebih kepada mandat besar Baitul Mal. Karena bagaimanapun Baitul Mal ini satu instrumen yang memungkinkan kita mengelola potensi besar umat ini, baik mereka yang menyalurkan berikan amanah, atau kita menyalurkan dalam bentuk distribusi dana-dana filantropi kita kepada masyarakat. Distribusinya itu bisa distribusi langsung dalam bentuk dana-dana hibah atau dana-dana penyaluran langsung pada masyarakat, seperti yang sekarang ini kita lakukan. Ya, ini yang saya sebutkan, ini mandatnya mandat di zakat ini. Zakat itu orang bisa makan, dikasih makan, orang Ibnu Sabil terlantar tengah jalan diberikan, orang baru masuk Islam disampaikan, orang punya hutang, ghorimi disampaikan, orang menjadi hamba sahaya dibebaskan. Ini mandat-mandatnya mandat emergensi. Jadi di sini ini pertama kali. Jadi pada waktu mandat emergensi dilakukan, itu harus masif. Umat nggak bisa ada permasalahan yang kemudian ketunda hanya karena prosedur administratif, birokrasi, macam-macam. Di manajemen zakat harus dimudahkan karena ini mandatnya emergensi. Tapi kalau sudah masuk ke recovery atau masuk kepada mereka pada instrumen bisnis, ini yang harus dipahami bahwa ada dana yang tidak semuanya harus habis. Dana-dana wakaf misalnya, ya, wakaf ini nggak boleh habis mandatorinya, apalagi wakaf uang, yang diwakafkan adalah uangnya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana menyeimbangkan ini? Sebenarnya kalau mau kita lebih optimalkan Baitul Mal sebenarnya, kenapa Baitul Tamwil ini harus ada keuntungan besar, ada keuntungan yang didapatkan? Karena dana yang ditempatkan itu juga dana tabungan atau simpanan dari masyarakat. Saat ini belum bisa total, bagi hasil kita belum bisa masuk dalam keseimbangan antara profit sharing dan loss sharing. Karena amanahnya dari Bank Syariah pun masih profit sharing bagi hasil, belum bisa bagi rugi. Walaupun sebenarnya kalau sudah bicara tentang konteks mudharabah, nggak bisa hanya sekedar profit sharing, juga harus siap dengan loss sharing gitu. Cuma kan karena dananya dana simpanan nggak memungkinkan. Kalau Baitul Malnya dibesarkan, dana ziswafnya dibesarkan, maka akan masuk
zakat dan infak atau sedekah itu akan bisa masuk untuk menjadi dana hibah kepada masyarakat. Bahkan modal kerja pun itu bisa dengan dana hibah. Karena sudah masuk ke wakaf, kenapa wakaf juga harus ada bagi hasilnya wakaf? Keuntungan dari wakaf ini pun, ini akan dibagikan kepada masyarakat. Beda dengan pemilik dana yang kapitalis, yang dananya semua keuntungannya untuk pemilik dana, pemodal. Ini yang berbeda. Jadi sebenarnya Baitul Mal wa Ta'mil ini mandatnya dua, sosial dan bisnis. Cuma bagaimana Baitul Ta'mil itu bisa berperan dengan wajah sosial sebenarnya, bukan wajah bisnis, tergantung sumber dananya. Selama ini sumber dananya simpanan, sumber daya tabungan. Yang ingin kita gerakkan dengan membesarkan Baitul Mal supaya sumber dana yang akan masuk ke Baitul Ta'mil sumbernya dana infak, sedekah dan wakaf. Ini yang kita ingin kelola. Kalau sumbernya dana infak, sedekah dan wakaf, maka jadi enak. Ke saat ini aksi cepat tanggap di Baitul Mal, di lembaga global zakatnya aksi cepat tanggap, kita ada program namanya Sahabat Usaha Mikro Indonesia. Dana pertama kali akan masuk usaha mikro karena mereka hilang modalnya pasca pandemi COVID, kami gunakan dana sedekah. Ini dana hibah kepada mereka sebagai sedekah modal usaha. Tapi pada waktu mereka sudah bertumbuh, ya kita berikan 500.000 sebulan selama setahun, berarti 6 juta. Selama itu kebutuhan beasiswanya kita tanggung, kesehatannya kita tanggung, kebutuhan pangannya kita tanggung. Karena selama ini yang mengganggu usaha rumahan, usaha mikro ini mengganggu. Hilangnya modal karena aspek-aspek emergensi ini. Dan ini yang sebenarnya pangan, kesehatan, pendidikan ini wilayahnya zakat. Pada waktu masuk ke sana, dia sudah mulai berdaya, baru masuk dana wakaf. Pada waktu dana wakaf inilah, dia harus bisnis wakaf itu. Kalau perlu wakaf ini juga untungnya besar. Supaya apa? Keuntungan dana wakaf ini yang akan dipakai untuk kemakmuran atau distribusikan kepada masyarakat dalam bentuk dana-dana sosial kepada masyarakat. Ini yang mandatorinya kenapa wakaf pun harus dipahami sebagai sebuah instrumen bisnis. Saya ingin ulang lagi, wakaf itu instrumen bisnis, bukan instrumen sosial atau instrumen dana charity. Jadi makanya kemudian kami membuat satu forum namanya Wakaf Business Forum. Karena kalau wakaf produktif, ini agak ribet nih. Orang menyebut produktif, itu nanti masjid nggak produktif, orang marah. Buat sholat kok nggak produktif. Makam dianggap nggak produktif, marah. Buat kubur kok nggak produktif. Jadi kami ingin lugas mengatakan wakaf bisnis. Supaya apa? Supaya image orang shifting dari charity menuju ke bisnis. Jadi bagaimana menyeimbangkan? Saya berpikir pertama kali bahwa Baitul Malnya harus dibesarkan. Supaya mulai bantuan-bantuan karitatif untuk kebutuhan emergensi masyarakat, sampai recovery ekonomi masyarakat, sampai instrumen bisnis untuk pembiayaan masyarakat, semua dibiayai oleh dana ziswaf. Kalau dana yang masuk adalah dana simpanan, gitu, maka harus dipahami, simpanan yang akan masuk dipahami sebagai siap untuk profit and loss sharing. Supaya penyimpan dana harus dipahami. Sebenarnya dalam transaksi syariah itu, kenapa disebut sahibul mal dan mudarib itu, supaya mereka menanggung resiko, baik resiko untung atau resiko rugi. Karena masyarakat kita belum siap, harus untung, ini yang menjadikan BMB akhirnya juga harus memastikan semuanya pendekatannya bisnis. Dalam artian, semuanya harus menguntungkan. Sebenarnya istilah bisnis itu juga jangan alergi kita. Karena sebenarnya dalam Islam, selama bisnis itu untungnya untuk kemaslahatan, nggak ada masalah sebenarnya. Cuma pada waktu itu dipahami, terus kita banding-bandingkan. Nah, terkadang itu problem kita adalah memahami tentang sosial, ini dipahami seperti memahami syariah. Itu seolah-olah harus murah. Mohon maaf. Ada sebuah kejadian di sebuah perbankan yang saya pernah ada di sana selama 4 tahun, membuka kantor cabang. Pada waktu sosialisasi, protes dari masyarakat adalah kenapa bank syariah atau dana-dana dana pembiayaan syariah ini itu lebih mahal daripada yang konvensional konsep bunga. Waktu itu pimpinan perbankan ini agak kerepotan. Saya minta izin untuk menggantikan untuk dialog. Saya ngomong, Ustadz, para ulama, saya mau nanya, di sini daging sapi harganya berapa per kilo? Orang mengatakan 65.000, Pak. Oke, daging babi berapa di sini per kilo? Di daging babi sekitar 15.000, Pak. Terus saya nanya, kenapa? Apa yang Ustadz makan apa? Daging babi atau daging sapi? Daging sapi. Loh, kenapa mahal loh daging sapi loh? Daging babi murah loh 15.000, daging sapi 65.000 per kilo. Karena halal, Pak. Nah, halal haram jangan dipahami tentang murah atau mahal. Inilah syariat. Kadang masyarakat kita tuh melihat halal haram itu dalam perspektif seolah halal itu harus lebih murah. Nah, ini yang shifting ini yang harus kita muncul. Pada waktu pembiayaan wakaf, kenapa mahal gitu?
Misalnya, karena pada waktu untungnya besar, wakaf harus dapat keuntungan besar. Bedanya apa? Pada waktu masuk ke wakaf, distribusi keuntungannya juga masuk kepada masyarakat juga besar. Nah, ini yang saya sampaikan. Kenapa? Karena wakaf pokoknya harus tetap. Yang dibagikan adalah keuntungan dari pengelolaan wakaf. Inilah kenapa wakaf baru masuk instrumen bisnis. Di kita baru dengan wakaf untuk bangun perusahaan, masyarakat kita perlu waktu. Karena salah satu instrumen yang dirusak literasinya adalah wakaf. Zakat edukasi sudah selesai, wakaf yang barangkali menjadi bagian dari edukasi yang masih perlu jalan. Jadi dalam konteks ini menyimbangkan adalah Baitul Malnya dibesarkan supaya sumber dana untuk masuk ke pembiayaan kepada usaha mikro itu sumbernya tidak tergantung pada dana pihak ketiga atau dana-dana simpanan, tapi dananya berasal dari dana siswa. Saat itu kita sedang mengganti dana-dana dari total kegiatan-kegiatan Baitul Tamwil itu sumber dana dari dana sosial. Kalau dilakukan, maka insya Allah akan terjadi penurunan yang sangat signifikan. Contohnya misalnya, pada waktu pembiayaan berasal dari dana wakaf. Yang pertama, dana wakaf ini adalah dana yang murah sebenarnya. Orang mengatakan dulu yang paling aman dana perbankan. Sekali masuk kena kena deposito 3, 6, 12 bulan. Paling lama setahun ditahan di bank. Orang mengatakan yang lebih aman dana asuransi. Setelah masuk ke asuransi 10 tahun baru bisa keluar. Hari ini kita mengatakan yang paling aman adalah dana wakaf. Sekali masuk ke wakaf, seumur hidup tidak kembali kepada mana-mana. Jadi ini yang pada waktu bank wakaf muncul, dahsyat. PMT mengelola wakaf, dahsyat. Maka yang kedua adalah cost of fund. Biaya dananya akan murah. Kenapa? Karena kita tidak tergantung kepada dana pihak ketiga memberikan keuntungan kepada penabung. Ini menjadikan dana itu sangat murah. Yang ketiga, tidak ada maturity time, tidak ada waktu. Pembiayaan itu bisa 20 tahun, bisa 50 tahun. Kenapa? Karena yang nggak ada perlu pengembalian kepada dana pihak ketiga. Maka pada waktu yang terjadi, BMT mengelola ini dahsyat. Tidak ada yang bisa menyanyi BMT pada waktu sumber dana yang dipakai untuk Baitul Tamwil berasal dari dana wakaf. Cash wakaf maksudnya. Nah ini yang pola-pola ini yang kami ingin sampaikan. Keseimbangannya di mana? Keseimbangannya pada waktu Baitul Tamwil, sumber dananya adalah berasal dari dana Baitul Mal yang dikelola oleh kita, oleh masing-masing mandatori dari setiap dana filantropinya. Ini yang pertama yang saya jelaskan. Yang kedua adalah apa bedanya lembaga amil zakat, Lasnas, Lasda atau yang lain dengan Baitul Malnya di BMT. Sebenarnya istilah las atau bukan las itu hanya masalah perizinan. Kenapa? Karena negara mengatur regulasinya. Negara mengatur. Harus ada perizinan dan yang tadi Pak Asli sudah jelaskan. Lasnas harus minimal 50 miliar dan yang lain-lain. Harus ada perizinan. Lembaga amil zakat diperbolehkan mengeluarkan bukti setor zakat. Bukti setor zakat yang diberikan pada pembayar zakat bisa digunakan pada waktu yang bersangkutan membayar pajak sebagai bukti pengurang pendapatan kena pajak. Bukan pengurang tarif pajak, bukti pengurang pendapatan kena pajak. Itu aja. Pada waktu yang membayar zakatnya tidak memerlukan bukti setor zakat, maka kemanapun bisa dilakukan sebenarnya. Ya. Siapapun boleh bayar zakat kepada BNT, kepada lembaga amil zakat, silakan. Pada waktu membutuhkan bukti setor zakat, diperlukan BAS Badan Amil Zakat atau LAS lembaga amil zakat. Ini kenapa Baitul Mal via Finbook difasilitasi, BMT, Baitul Mal BMT, Finbook difasilitasi, nyambung dengan global zakatnya ACT. Supaya apa? Pada waktu orang bertanya legal hukumnya di masing-masing Baitul Mal, di masing-masing BMT, bisa digunakan sebagai mitra amil zakat dari global zakatnya ACT ekspor tanggap yang sudah menjadi Lasnas. Atau pada waktu mengelola dana wakaf lewat nadir, kami bisa sampaikan bahwa tanda terimanya bisa menggunakan nomor izin dari global wakafnya ACT yang sudah mendapatkan nomor atau izin dari Badan Wakaf Indonesia. Lebih kepada faktor itu. Jadi kegiatannya seperti apa? Sama. Walaupun mungkin orang mengatakan di BMT mungkin Baitul Mal masih kecil, tapi satu hal, gagasannya tidak boleh kecil. Narasinya tidak boleh kecil. Karena ini hanya masalah cakupan saja, wilayah kerja, tapi gagasannya harus besar. Baitul Mal, zaman Rasulullah, semua kebutuhan negara dibiayai oleh Baitul Mal. Jadi sebenarnya lawan tanding APBN itu adalah Baitul Mal. Cuma kan kita nggak mungkin ngomong. Makanya ACT gunakan Global Islamic Philanthropy. Kita sudah gunakan Global Islamic Fund. Kalau sudah Islamic Fund, orang mulai geger. Ini masalah capital yang kita kelola untuk membiayai kebutuhan umat, baik pada ranah yang langsung, emergensi, kebutuhan zakat, kebutuhan langsung, dalam bentuk pangan atau yang lain, sampai kepada instrumen ekonomi kemakmuran lewat pembiayaan korporasi besar. Ini barangkali sebagai stimulan yang saya sampaikan. Terima kasih Mas Alwi.
Ya, terima kasih Pak Ibnu. Mungkin Pak Aslihan Burhan ada ingin dilengkapi ya, singkat padat. Baik, makasih Mas Alwin. Ya, jadi Baitul Mal wa Tamwil. Sesuai dengan namanya, jadi mal dan tamwil itu adalah satu akar kata. Coba dilihat di situ ada mim, kemudian ada alif, ada lam. Ya, satu lagi ada tamwil, ada ta, mim, wawu dan lam. Wawu dan alif dan ya itu kalau dalam bahasa Arab sering bergonta-ganti posisi. Jadi itu satu akar kata. Nah, kiasnya adalah sebagaimana syak menjadi taskik. Syak artinya adalah ragu, taskik adalah membuat keraguan-raguan. Jadi kalau mal itu artinya harta, tamwil adalah bagaimana mengembangkan harta itu sendiri. Jadi ini memang semuanya adalah satu instrumen keuangan syariah. Ya, hanya memang kalau mal itu lebih kepada kuat sosialnya, ya sesuai dengan yang tadi kalau disampaikan oleh Mas Ibnu Hajar, dulu mal itu menyeluruh, ya semua aspek dimensi keuangan itu ada di mal. Cukup dengan Baitul Mal saja itu karena sudah setanding dengan APBN tadi. Hanya pengertian yang sekarang ini kan sudah mengerucut ya lebih kepada tadi zakat, infak, sedekah, wakaf gitu. Nah, sedangkan tamwil itu strukturnya memang dia permodalannya adalah dari pihak ketiga. Ya, kalau dilihat dalam akuntansi syariah, dalam sisi pasifa itu sumber dana yang pertama ada modal tentunya ya dengan akad syirkah ya. Kemudian yang kedua adalah tapi tidak bisa diambil ya ketentuan di modal. Nah, kemudian nanti ada akad hutang kalau itu sumber dananya dari dana-dana yang orang menabung yang sifatnya wadiah, titipan. Tapi kalau mereka akad nabungnya itu dengan cara akad mudharabah, bagi hasil, ini tidak bisa masuk kepada komponen modal dan tidak bisa masuk pada komponen hutang. Kenapa? Kalau masuk komponen modal, biasanya kalau nabung dengan atau investasi jangka waktu tertentu, misalkan, itu berarti kan tidak selamanya, jadi bukan komponen modal. Kemudian kalau dimasukkan hutang, karena ini transaksi dalam mudharabah, harusnya adalah bagi hasil dan bisa juga bagi rugi. Maka tidak kalau ternyata dananya hilang atau habis misalkan itu tidak bisa diambil karena pada prinsipnya itu adalah memang syirkah atau mudharabah di situ. Maka dalam akuntansinya itu disebut sebagai dana syirkah temporer. Nah, jadi dalam akuntansinya pun berbeda antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Jadi ada modal, ada dana syirkah temporer dan juga ada hutang ya. Dan inilah kekhasan daripada syariah di mana ada satu potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan dengan cara itu. Nah, kemudian juga dari sisi operasional yang lain yang bisa dikembangkan dengan secara bisnis, harusnya yang memang kita akui ya di masih banyak yang instrumen yang belum dijalankan di dunia koperasi syariah dan BMT ya. Termasuk misalkan bisa dikembangkan ada satu instrumen mudharabah muqayyadah. Jadi satu pendekatan yang bisa dilakukan secara bisnis, membiayai objek bisnis tertentu dengan jangka waktu tertentu dan hanya untuk objek itu saja dan itu berlaku dengan ketentuan tadi mudharabah artinya bagi hasil dan juga bagi rugi. Maka di situ juga ada minim risiko bagi BMT itu harusnya tidak ada risiko kalau mengelola dengan dana itu ya. Kemudian saya kira memang dipadu dengan mal. Kenapa selama ini mungkin BMT lebih kuat tamwilnya? Itu saya kira itu satu pendekatan prioritas saja. Kebetulan selama ini baru concern di situ. Tapi saya kira dengan adanya Permenkop yang sudah mengatur mandatori wajib dilakukan dua-duanya, ke depan harus bisa berkembang. Nah, saya kira untuk Baitul Mal dengan sebagai amil dia bisa mendapatkan hak sebagai amil, hak sebagai nasir, itu kan memang juga secara syariah sudah dibolehkan ya untuk memperoleh hak pengelolaan ya secara profesional. Kemudian juga sebagai tampilnya tentu dia sudah selama ini memperoleh dana biaya operasional. Nah, jadi dua-duanya bisa sama-sama hidup, bisa hanya ini sebagai sebuah manajemen harus terpisah supaya bisa sama-sama fokus. Satu kelembagaan, satu aspek legalitas hukum koperasi, tapi ini secara bisnis bisa di manajemen ada divisi yang mengurusnya masing-masing. Ada satu contoh, satu BMT di Lampung yang kemarin sudah sharing ke kita juga, BMT Surya Abadi. Pada saat baik itu tampilnya turun, nah kemudian ada satu
kondisi makroekonomi yang menjadikan ada potensi untuk ras, tingkat kepercayaan kepada lembaga keuangan, maka kemudian BMT menggerakkan baitul malnya. Kemudian banyak kegiatan sosial dilakukan dan itu akhirnya bisa menepis, ya, akhirnya bisa berjaya kembali BMT-nya. Jadi satu contoh. Terima kasih. Saya kira itu untuk info kita bersama. Makasih. Terima kasih Pak Aslihan Burhan, sahabat forum sekalian. Terakhir di sesi pertama ini adalah yang menggunakan mekanisme raise hand yang sudah terdata oleh panitia ada 2. Yang pertama nanti oleh Pak Hendra Mas Darta, ini dari Riau. Yang kedua Bapak Babai Suhendri. Dan yang ketiga dari KDKS Bapak Jamil Abbas. Baik, langsung saja kepada Pak Hendra. Kami persilahkan. Panitia tolong dibantu untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk Pak Asli Chan, ada pertanyaan tentang bahwa LKMS itu bisa mengelola zakat, infak, dan sodako. Karena memang kita hari ini penuh keraguan-raguan untuk mengelola infak, zakat, dan sodako itu karena perizinannya. Karena kita baca dari undang-undang, maka katakanlah kita di setingkat semacam lembaga amil zakat, yang jadi persoalan di kita mungkin hanya pengawas syariah, karena kita kan belum punya pengawas syariah yang bersertifikat kecuali sertifikatnya untuk LKMS. Kita sudah punya, sehingga kita agak ragu untuk mendirikan lembaga amil zakat tersebut. Tetapi dari penjelasan hari ini kita lihat bahwa LKMS bisa mengelola zakat. Mungkin kita butuh pendalaman yang lebih ini, bagaimana cara kita sehingga bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa kita punya lembaga itu dalam bentuk ada dua yayasan. Yayasan pertama itu Yayasan Majelis Zikir yang itu tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga mengelola lembaga pendidikan. Lembaga Majelis Zikir kita ini itu melakukan semacam tunjangan-tunjangan untuk anak yatim dan fakir miskin serta orang-orang terlantar, sehingga kita hari ini mengelola sekitar 4.000 orang, Pak. Yang setiap bulan rutin kita bantu untuk yang bersekolah dengan uang sekolah. Kemudian yang fakir miskinan itu mungkin dalam bentuk beras dan beberapa bahan pangan lainnya. Itu kita lakukan secara gotong royong. Gotong royong sehingga ya kalau kita hitung-hitung 1 miliaran juga pengeluaran kita setiap bulan, walaupun kadang kita mikir dari mana kita dapat duit nih kok bisa gitu. Bisa langsung ke pertanyaan Pak Hendra ya. Ya, jadi pertanyaan yang kedua itu ada lembaga kita ini sekolah, Pak. Sekolah kita ini gratis untuk anak yatim dan fakir miskin. Dan kita kesulitan dalam hal penggajian guru, ada PAUD, TK, berikut SD. Itu kira-kira bisa tidak misalnya kita mengusulkan pendanaan dalam bentuk dana abadi sehingga penggajian guru kita itu bisa lebih rutin dan tidak tersendat-sendat. Mungkin saya pikir itu Pak, ada 2 hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Hendra yang pertama. Yang kedua langsung kepada Pak Babai. Pak, ya sudah. Mangga Pak Babai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Pak Ibnu Hajar ya. Halo? Iya Pak Ibnu Hajar. Iya, itu pertama kenapa selama ini banyak
mengkampanye kampanye untuk fundraising-nya untuk di Palestina atau di luar negeri. Padahal di negeri kita juga banyak yang membutuhkan. Itu satu. Kemudian terkait platform, itu masuknya perizinannya ke Kemensos ini masuknya ke istilahnya platform sosial platform ke perusahaan seperti itu. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan dari Pak Babai. Nah, mungkin nanti ACT bisa mengasih gambaran berapa persen sih sebenarnya yang sudah disalurkan keluar dengan yang di dalam, karena kesannya mungkin selama ini orang yang lihatnya adalah kampanye yang keluar ya. Nanti dikasih gambaran oleh Pak Ibnu. Yang terakhir untuk sesi terakhir ini, yang pertama ini adalah pertanyaan dari Pak Jamil. Silakan, tafadhol Pak Jamil. Mendadak terputus, nggak tahu kenapa. Ya, mohon maaf ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kepada Pak Ibnu Hajar untuk memperdalam pertanyaan tertulis tadi. Ya, yaitu bahwa di kalangan BMT ada sebuah perdebatan panjang mengenai apakah gerakan Baitul Mal BMT itu boleh seluas lembaga amil zakat biasa, jadi boleh berbuat macam-macam termasuk ke isu kesehatan dan lain-lain, atau seyogianya difokuskan kepada gerakan ekonomi khususnya terkait dengan gerakan naik kelas, mengangkat mustahik menjadi muzaki atau UMKM naik kelas. Jadi apakah perlunya dibatasi, difokuskan, atau dibiarkan generalis sebagaimana lembaga amil zakat biasa. Dan juga mohon izin bertanya tambahan sedikit terkait tadi Pak Ibnu Hajar menyebutkan alangkah indahnya kalau permodalan BMT itu ditopang dari dana sosial, khususnya dana wakaf, tidak dengan dana komersial seperti sekarang. Nah, hanya terkait dengan penggunaan dana wakaf yang juga saya lihat ada ketakutan tersendiri Pak, bahwa selalu diingatkan wakaf itu tidak boleh hilang, 1 sen pun tidak boleh rugi. Padahal melayani sektor UMKM memerlukan keberanian Pak. Nah, kira-kira seandainya tercipta BMT yang berbasis wakaf, apakah BMT itu menjadi lebih berani melayani UMKM yang di kelas bawah yang notabene katanya risiko lebih tinggi, atau malah jadi semakin ketakutan dan malah akhirnya main aman saja gitu loh. Ya, demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ibnu dan juga mungkin Pak Aslihan Burhan nanti untuk bisa bantu jawab. Menjawab 3 orang penanya tadi. Silakan Pak Ibnu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kalau ada yang kelewat mohon diingatkan. Khawatirnya ada yang kelewat dari yang saya catat. Ya. Yang pertama, pertanyaan berkaitan dengan Baitul Mal di LKMS. Bagaimana perizinannya dan tata kelolanya. Terus yang kedua, bagaimana programnya. Bagaimana kami punya program, apakah mungkin dibiayai dari dana-dana yang kita kelola. Pertama, ya, ada di dalam struktur kelembagaan itu, baik Baitul Mal atau Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat, itu yang sudah dapat izin, baik Lasnas atau yang lain, ya, level provinsi atau daerah, bisa 2 hal. Diperbolehkan juga mereka yang tidak mengurus perizinan langsung, itu bisa, kalau di Basnas ada namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Pengumpul atau pengelola ya? Pengumpul kalau nggak salah. Nah, di kita di LAS, karena tidak diperbolehkan menggunakan instrumen nama UPZ, maka kita gunakan istilah namanya, kita kalau di Aceh namanya MAZ, Mitra Amil Zakat. Pada waktu menggunakan Mitra Amil Zakat, maka legalnya sudah bisa menggunakan legalnya Global Zakatnya ACT. Bukti store zakatnya bisa menggunakan bukti store kita, nanti kita bisa co-branding. Pada waktu logo dari Baitul Mal di LKMS juga bisa dimunculkan untuk mengeluarkan bukti store zakat. Selama ini sudah banyak teman-teman yang mengelola dana siswa, tapi ZIS khususnya yang belum mendapatkan izin, kita gunakan bukti store zakatnya menggunakan global zakatnya ACT. Itu untuk memudahkan kalau pengurusan di legalnya, kebutuhan legalnya. Yang kedua berkaitan dengan program. Mohon maaf. Selama ini kita sering membuat gini, kita membuat programnya fixed cost. Setiap bulan harus sekian-sekian 1 miliar lah untuk pangan macam-macam. Tapi yang sering kita dilakukan adalah kita tidak menyiapkan fixed income-nya. Sebenarnya bisa tentang fixed income, sumber yang tetap itu di dalam literatur filantropi Islam, ini sumbernya bukan dari zakat,
sumbernya dari wakaf. Kenapa wakaf masuk ke instrumen bisnis? Supaya keuntungan dari bisnis itulah kemudian yang akan mengalir kepada kebutuhan-kebutuhan anak yatim, piatu, orang miskin yang hari ini harus waktu dilayani. Di Turki ada rumah makan yang 24 jam untuk orang-orang miskin, itu dari hasil dari pengelolaan wakaf. Ada rumah sakit yang gratis, itu dari dana-dana wakaf. Kalau sementara ini menggunakan dana zakat, karena dana wakafnya belum besar. Wakaf kita masih memahami wakaf itu masih dalam literatur yang tekstual. Sumur Usman, maka yang lama adalah wakaf sumur. Gitu. Kita memahami wakaf itu masih wakaf masjid, untuk pesantren, untuk makam dan yang lain-lain. Ini akhirnya nazir sebagai pengelola wakaf dapat dana dari amanah wakaf ini jadi ketakutan. Kenapa? Karena yang diamanahkan itu tidak bisa dikelola, malah nazir harus mencari dana untuk mengelola aset tanah yang diwakafkan, harus bangun aset tanah 1 hektar nilainya 1 miliar, harus bangun pesantren nilainya 5 miliar 10 miliar. Nazir kebingungan gitu, apalagi belum punya pengalaman untuk mengkomunikasikan program wakaf kepada publik calon-calon wakif. Ini yang pertama. Jadi ya kalau aspek legal hukum bisa dibantu lewat kemitraan dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Lasnas) seperti yang kami kelola dengan Global Zakatnya ACT untuk bisa mengeluarkan. Jadi legal hukumnya langsung induk kepada lembaga amil zakat yang kami miliki saat ini. Yang kedua, bagaimana dengan ACT kok banyak campaign ke luar negeri, Palestina atau yang lain. Yang pertama, Betul Mal itu kami sampaikan di awal bahwa bisa jadi Betul Mal itu nempel di BNT, di desa ini, di kelurahan ini, atau di kecamatan ini. Boleh secara skalanya, bisa jadi skalanya adalah skala kecamatan atau kelurahan, tapi tidak mengurangi gagasan besar BMT sebagai Betul Mal untuk masuk dalam ranah-ranah besar. Jadi masalahnya dia akan berinteraksi dengan masyarakat selevel kecamatan misalnya, atau selevel kabupaten misalnya, atau selevel kelurahan misalnya. Tapi program Betul Malnya itu harus nginduk kepada gagasan besar keumatan. Kalau ini tidak disampaikan, nanti orang memahaminya, Betul Mal itu sempit secara gagasan program. Yang terjadi apa? Ini lagi-lagi tentang trust. Pertanyaannya adalah, boleh nggak Betul Mal LKMS di satu wilayah sebelah di Riau, tapi yang bayar zakat orang Papua, yang bayar zakat orang-orang dari Jakarta. Nah ini yang kita kelola. Jadi mereka berada di sana, karena zaman sudah digital, apalagi sudah masuk ke media sosial yang sangat luas, mungkin pembayar zakatnya bisa dari mana-mana. BMT-nya ada di Riau, pembayar zakatnya dari Jakarta, dari Surabaya, dari Papua. Kenapa mereka masuk? Kalau isunya hanya isu Riau saja, nanti yang akan bayar zakat itu pun orang-orang Riau. Karena isunya juga masuk ada isu lokal, ada isu nasional, ada isu global, maka kemudian semua orang yang pada ranah global, pada ranah nasional, bisa ikut berkontribusi. Aksi cepat tanggap saat ini kenapa mengkampanye Palestina? Apa yang berbeda Palestina dari yang lain? Palestina itu walaupun nggak di-campaign, setiap bulan menempati sebagai jumlah donasi terbesar dari donasi yang lain. Palestina dipahami orang bukan hanya sekedar ada konflik kemanusiaan, ada penyerangan, ada perang. Tapi di Palestina ada Baitul Maqdis, ada Al-Quds. Maka pada waktu Baitul Mal, ada Palestina tidak membela Baitul Maqdis atau Al-Quds, maka akan dipahami sebagai bagian dari ada kekurangan spirit kita untuk membela pada kegiatan-kegiatan keumatan yang sifatnya global. Jadi jangan lagi pada waktu kita perspektif kita global sudah masuk Baitul Mal, dipahami hanya sekitar lokal, nasional, atau cuma lokal saja. Nggak masuk pada isu nasional atau isu global. Karena dunia, orang itu sebenarnya sudah bisa melihat permasalahan global itu sudah di handphone, digital. Gitu. Kayak hari ini, 74 orang, 94 orang Rohingya mendarat di Aceh Utara. Kalau hanya sekitar orang Aceh yang ngelola, nggak mungkin. Kita harus sampaikan kepada publik. Nah ini yang sampaikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita nggak konsentrasi pada Indonesia? Kami informasikan, mohon maaf kalau kalimat saya mungkin tidak tepat. Ramadan kemarin pasca COVID-19 itu, mohon maaf, banyak lembaga-lembaga zakat atau lembaga-lembaga PMT yang WFH di rumah. Tidak berani kantor. Aksi cepat tanggap sejak 2 Maret ditetapkan ada COVID-19, kita tetapkan tidak ada libur. Sampai Idul Fitri kita nggak libur. Sabtu Ahad semuanya masuk. Di ACT banyak yang lembur. Kita sediakan humanity care lab. 130 orang melayani 24 jam. Orang nggak punya makanan, telepon, diantar pakai ojek online sampai dalam waktu 12 jam. Selama Ramadan saja 280.000 keluarga kita bantu. Belum termasuk yang nasional. Kalau total nasional sudah 400.000 orang kita bantu. Dana yang berapa? Dana yang kita kelola, beras saja yang kita kelola dalam satu Ramadan itu sudah mendekati 2.000 ton. 2.000 ton itu sudah mendekati 30-40 miliar.
Ini kita kelola. Untuk kelola dana COVID itu kemarin, dana yang kita keluarkan itu sudah di atas 60 miliar Indonesia. Palestina itu baru kemarin kita kelola karena Palestina belum ada tragedi besar, kita harus sekitar 10 sampai 12 miliar untuk bantuan Palestina. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngikutin campaign laporan reportnya ACT, di dalam negeri itu sudah mendapati 60-70% dana kita itu di dalam negeri. Hampir semua bencana ACT hadir. Lombok saja kita sampaikan. Bencana Lombok waktu terjadi gempa Lombok, kita 175 miliar sampai masuk ke Lombok. Palu, ya, Lombok itu 225 miliar. Palu itu 175 miliar. Kita bangun rumah di Lombok itu hampir 7.000 rumah kita bangun. Masjid ada 300 masjid kita bangun. Sekolah menjadi 150 sekolah kita bangun. Artinya apa? Bahwa Palestina kita harus campaign, betul. Suriah kita campaign, betul. Rohingya kita campaign, betul. Afrika kita campaign, betul. Chad, Kamerun, Uganda, semua kita campaign, betul. Hampir ada sekitar 67 negara kita campaign. Tapi lagi-lagi, alokasi tentang di dalam negeri selalu besar. Kalau teman-teman ikuti setiap kegiatan, insya Allah, bismillah, semoga Allah berikan kemudahan, kita selalu ingin bantuan terbesar dari umat ini bukan dari negara, bukan dari korporasi, tapi dari civil society. Ini kenapa Baitul Mal harus tampil gitu. Bicara tentang Palestina, kita kirimkan 2.000 ton ke Palestina. Bantuan terbesar Indonesia ke Palestina, kita ACT mewakili amanah umat Islam Indonesia 2.000 ton masuk Palestina. Itu artinya apa? 2.000 ton itu mendekati hampir, dengan semua biaya-biayanya, itu mendekati hampir 50 miliar, 60 miliar. 2.000 ton masuk ke Rohingya di Bangladesh. 1.400 ton masuk ke Somalia. Hampir 1.500 ton masuk ke Suriah di perbatasan Turki dari Hanle. Tapi masuk ke Lombok itu 3.000 ton. Masuk ke Palu itu lebih dari 4.000 ton. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Palestina menjadi satu stimulan. Kita pengen Allah sampaikan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Barakna haulah adalah di negeri Syam itu berikan keberkahan kepada semua di lingkungan negeri Syam. Maka siapapun yang bantu Palestina, maka dia mendapat keberkahan negeri Syam. Kita ingin pinjam doanya negeri Syam untuk mendoakan bangsa ini lewat bantuan yang kita kirimkan, lewat diplomasi kemanusiaan, lewat kegiatan aksi cepat tanggap masuk ke sana. ACT punya namanya humanitarian Indonesia Humanitarian Center di sana. Pusat pangan yang setiap bulan lebih dari 10.000 orang kita layani di Palestina dan di Suriah, di Somalia dan Rohingya gitu. Kita baru tuntas membangun 5 apartemen 10 tingkat di Rohingya dengan dana lebih dari 10 miliar. Dan banyak tempat. Di dalam Idlib kita baru bangun apartemen 5 lantai, dananya lebih dari 5 miliar kita bangun. Dari mana sumbernya? Dari orang Islam Indonesia. Kita pengen dapat keberkahan negeri Syam, tapi kita sampaikan dari total yang kita bantu itu baru 30% dari total bantuan yang kita berikan untuk Indonesia. Kurban saat ini misalnya dari 100.000 yang kita akan targetkan di tahun ini, 50% di Jawa karena terkena COVID-19. 25% di luar Jawa. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan NTB, NTT, dan Maluku. 25% itu di dunia Islam di 43 negara. Jadi, kalau teman-teman lihat sebenarnya, itulah alokasi. Lebih tepatnya bisa kunjungi laporan keuangan ACT di act.id. Yang tiga adalah tentang dana wakaf yang untuk pembiayaan. Saya diskusi panjang dengan beberapa orang-orang pegiat wakaf. Salah satunya dengan BWI, karena Pak Imam Syabtono juga menjadi salah satu komisaris utama di Global Wakaf Corporation kita. Kita punya lembaga wakaf yang ngelola korporasi, saat ini sudah lebih 130 perusahaan yang mewakafkan sahamnya, walaupun yang sudah baru selesai, baru sekitar 27 perusahaan yang sudah selesai, tuntas sahamnya dipindahkan untuk ada saham wakaf di dalamnya. Ya. Dan kita akan terus edukasi masyarakat untuk mewakafkan sahamnya. Nah, ini yang salah satu keberanian kita memulai saham wakaf juga dari kita. Bagaimana dengan BMT untuk kelola dana ini? Sebenarnya dana wakaf ini dipahami di zaman Rasulullah itu ada 3 kegiatan. Pertama adalah namanya kirot, bisnis, ada court, pembiayaan, kebajikan, dan ada yang langsung dan aset-aset produktif yang dikelola melalui aset sumur Usman, kebun kurma di Bayroha, dan macam-macam. Nah, kalau kita melihat pada konteks ini sebenarnya, kalau kita lihat bagaimana BMT berani memberikan pembiayaan kepada masyarakat, nanti kalau hilang gimana? Ini yang saya sebutkan. Diskusi tentang wakaf kita itu terjadi distorsi literasi yang sangat dahsyat.
Bahkan yang muncul terjadi apa saat ini? Masjid saja itu banyak karpet yang sudah rusak, genteng yang sudah rusak, nggak boleh diganti. Karena yang wakaf itu memahaminya bahwa dia dapat pahala yang jariah selama aset wakafnya dimanfaatkan. Image-nya apa? Pada waktu aset wakafnya nggak dimanfaatkan, maka dia hilang pahala jariahnya. Rame, walaupun bocor nggak boleh diganti genteng. Walaupun sudah kumel, karpet nggak boleh diganti. Ini salah persepsi yang mengerikan di dunia wakaf. Mohon maaf, saya harus sampaikan konteks wakaf pada dasar filosofi syariatnya. Kenapa saya sebutkan paradigma sedekah sebelum masuk ke pembiayaan? Nanti efeknya kepada boleh nggak nantinya? Sampaikan bahwa pada waktu konteks zakat disebutkan khudz min amrihim shadaqah. Ambil dari harta umat Islam itu sedekah. Karena dia khudz kembali kepada kaidah fikih, al aslu fil amri lil wujub. Hukum aslinya perintah adalah wajib. Maka sedekah yang diwajibkan itu adalah zakat. Bagaimana dengan wakaf? Juga sama, idza mata abdul adam in khata amaluhu ila min thalas, shadaqatun jariyah, waladun sholih, wal ilmu yang tafi'u bih. Shadaqatun jariyah itu disebutkan adalah sedekah yang jariyah, itulah kemudian ulama mengatakan itulah wakaf. Wakaf adalah sedekah jariyah, sedekah yang memberikan efek pahala jariyah jangka panjang. Kedua, wakaf dan zakat itu induk utamanya kepada fikih tentang sedekah sebenarnya. Kenapa pada waktu Rasul mengatakan, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, orang yang meninggal dunia ingin kembali ke dunia untuk beribadah, laula akhortani ila ajalin qarib, seandainya engkau izinkan ya Allah sebentar lagi kembali ke dunia, amal apa yang dia pilih? Fa'asabdaku. Dia sedekah. Karena sedekah itu dari as-sidq, jujur. As-siddiq, jujur, benar, pembuktian atas kebenaran, itulah as-sidq. Maka orang yang bersedekah adalah orang yang jujur pada dirinya, membenarkan apa dari syara Allah, dan dia membuktikan ketaatan pada Allah dengan sedekahnya. Maka ini yang kita sampaikan. Pada waktu masuk ke konteks wakaf, kalau wakaf pertama dipahami sebagai tidak boleh berkurang, itu adalah kehati-hatian ulama untuk meminta kita ngelola dengan azas pengelolaan yang sangat baik, sangat ketat. Jangan sengaja dibiarkan karena kelalaian kita, aset ini berantakan dan hilang. Kalau aset nggak boleh hilang, misalnya masjid, kita bangun masjid, ada gempa, masjid hilang, nanti masuk neraka nanti. Ada banjir, rumah Quran wakaf ini kena air hilang, nanti masuk neraka. Sama dengan Rasulullah pada waktu Umar bin Khattab memberikan wakaf kebun kurmanya. Pertanyaannya, apakah kebun kurma setiap waktu berbuah? Ada waktu di mana kekeringan dari ada buahnya. Apakah nilainya semakin tetap? Jangan-jangan pada waktu tertentu menurun. Utsman bin Affan dulu wakafnya adalah sumur. Pahalanya dari mana? Hari ini pahalanya sudah berubah menjadi kebun kurma, menjadi hotel bintang 5, dan menjadi mall dan macam-macam. Orang mengatakan, Pak Ibnu, mohon dipersingkat jawabannya karena masih banyak pertanyaan yang menunjukkannya. Maka yang sampaikan kesimpulan saya ingin mengatakan bahwa selama dikelola dengan serius, dengan analisa yang benar, dengan metode manajemen yang benar, jangan takut. Kalaupun rugi itu menjadi keniscayaan pengelolaan wakaf. Yang penting satu catatannya, nadir benar-benar mengelola ini dengan sangat serius, diberikan kepada orang-orang yang expert di bidangnya. Akan jadi masalah pada waktu nadir lalai, analisanya asal-asalan, karena kedekatan, karena macam-macam, terlalu banyak yang dimudahkan, tidak mengikuti cara pengelolaan good governance, sehingga alokasinya salah. Kalau itu terjadi, maka itulah nerakanya bagi seorang nadir. Maka insya Allah, bismillah, ini yang kami kelola. Jadi, jangan takut untuk ngelola wakaf saham, jangan takut orang ngelola wakaf tunai, lakukan dengan cara yang benar. Pak, ternyata orangnya rugi, Pak. Ternyata bangkrut, Pak. Ya sudah, yang penting sudah ikhtiar maksimal. Insya Allah, Allah paham betul dengan cara kita. Penutupan saya, kita hidup di dunia yang fana. Nggak mungkin ada aset yang kekal. Yang kekal adalah manfaatnya. Hari ini saya wakaf sumur, pahalanya akan kekal. Kenapa? Karena akan menjadi anak soleh, akan menjadi orang bersuci untuk wudu, pahalanya bukan cuma sumur, pahalanya akan mari kemana-mana. Wakaf uang pun pada waktu dia dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis yang lebih bagus, selama menguntungkan akan luar biasa. Kalau ada sesuatu yang menjadikan karena bencana, karena sesuatu hal terjadi kemudian bangkrut, karena seperti saat ini, efek ekonomi menurun karena COVID terus bangkrut, jangan takut. Insya Allah, Islam, Allah akan paham betul bahwa kita sudah sangat serius mengelola wakaf ini sebagai nadir. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Sahabat forum sekalian, kita masuk ke sesi kedua dari pertanyaan. Ini begitu banyak pertanyaan, panitia agak kerepotan juga ini. Oh, ada pertanyaan yang mungkin belum dijawab? Pertanyaan dari Pak Hendra.
ke Pak Abi ya, tunggu sebentar. Jadi ada pertanyaan dikhususkan Pak Hendra untuk Pak Aslian Burhan. Silakan Pak Aslian Burhan, singkat padat. Belum terdengar Pak Aslian. Tunggu Pak Aslian. Oke. Oke, sudah masuk. Makasih Mas Hendra dari Rio. Jadi tadi menyampaikan di lembaganya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, ada sebuah yayasan di mana dia ada lembaga pendidikannya, ada majelis zikirnya, banyak basisnya gitu ya, ada kegiatan sosialnya. Dan selama ini sudah memiliki izin usaha sebagai lembaga keuangan mikro koperasi ya. Saya kira sebagaimana tadi kita sampaikan, OJK sudah memberikan peluang ya, karena ini bukan di dalam konteks KSPPS tapi LKMS di bawah otoritas OJK, jadi sudah ada regulasinya, dibolehkan. Ya, kalau tadi ada persoalan dari sisi aspek pengawas syariahnya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ibnu Hajar bahwasannya jadi karena ngikut nanti izin lasnya itu adalah ikut ke ACT, jadi nggak harus lagi mengadakan sendiri untuk pengawas syariahnya di sana di LKMS yang di Riau ya. Jadi saya kira sudah cukup dengan itu. Kemudian bagaimana dengan program-program yang sudah ada di sana? Justru ini kesempatan. Jadi selama ini ada semacam asymmetric information ya, ada informasi yang terputus antara kebutuhan agnia untuk membantu dan kebutuhan mereka yang akan dibantu. Nah, saya kira dengan ada jejaring kerjasama ini justru akan banyak yang bisa dilakukan. Jadi kasus-kasus yang ada di Rio, termasuk tadi bagaimana sudah ada 4.000 anak sekolah yang dibiayai, 1 miliar kebutuhan 1 bulannya. Nah, itu tinggal bagaimana kita buat konten. Jadi bersama-sama ACT, nanti itu bisa dikembangkan menjadi konten yang menarik sehingga banyak orang akan membantu juga ke sana. Ya, gitu kan. Jadi saya kira itu menjadi satu produk baru yang bisa dikembangkan dan tidak saja dengan dana yang sifatnya emergency ya, orang membantu setiap saat setiap bulan begitu, tapi juga dana-dana yang sifatnya nanti lebih abadi tadi dengan pendekatan wakaf ya, sehingga dengan dana wakaf nanti akan ada dana yang abadi yang bisa dikembangkan dan itu hasilnya bisa untuk kesejahteraan rutin ya dari lembaganya. Saya kira itu sebagai jawaban untuk khususnya Mas Hendra ya. Baik, terima kasih Pak Aslian Burhan.